Perkenalkan, nama saya Andrin Siburian. Kali ini saya akan mempraktikkan penerapan algoritma C 4.5 menggunakan aplikasi Altar AI Studio atau RapidMiner untuk mengklasifikasikan data diabetes. Dataset yang saya gunakan adalah diabetes dataset yang terdiri dari 768 data dengan 8 atribut dan 1 atribut target, yaitu atribut outcome. Langkah pertama yaitu kita akan melakukan import dataset. Pada tahapan ini, kita akan mengimport dataset diabetes ke dalam repositori agar dapat diproses menggunakan algoritma C 4.5. Kemudian, kita akan meletakkan dataset yang sudah kita masukkan ke dalam kanvas atau tempat kerja kita. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari sebuah operator yang bernama numeric to binominal, yang mana operator ini berfungsi mengubah atribut outcome dari bentuk numerik menjadi binominal, sehingga dapat digunakan sebagai label klasifikasi. Dan pada parameter di numerical, pada atribut filter type, kita akan memilih single, atribut kita akan memilih outcome, dan kita akan men-checklist kolom include special attribute. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan operator setRow. Pada tahapan ini, operator setRow digunakan untuk menentukan bahwa atribut outcome menjadi label atau target yang akan diprediksi. Kita sambungkan dengan numerical to binominal, dan pada parameter kita akan edit pada bagian attribute name menjadi outcome, pada target role menjadi label. Kemudian kita apply. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan split data. Split data ini digunakan untuk membagi dataset kita menjadi 70% data training dan 30% data testing. Kemudian saya menggunakan shuffle sampling agar data diacak terlebih dahulu sebelum dibagi, sehingga pembagian data menjadi lebih representatif. Kita cari operator yang bernama split data. Kemudian kita sambungkan ke red setRow. Pada parameter, kita mengubah sampling type-nya menjadi shuffled sampling, dan pada partition kita akan melakukan edit dan tambah entry. Oke, maka dengan itu dataset kita sudah dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan operator decision tree, di mana operator decision tree digunakan untuk menerapkan algoritma C 4.5. Algoritma ini memilih atribut terbaik menggunakan gain ratio untuk membuat pohon keputusan yang akan digunakan dalam proses kualifikasi. Kita akan menambahkan operator decision tree. Kita sambungkan ke split data. Lalu di kriteria kita ubah menjadi gain ratio. Setelah itu kita akan menambahkan operator multiply, yang dimana operator ini berfungsi untuk menggandakan model decision tree, sehingga model dapat digunakan oleh apply model dan sekaligus dapat ditampilkan pada result nanti. Kita akan mencari operator multiply. Kita sambungkan dengan decision tree. Setelah itu, kita akan menambahkan operator baru, yaitu apply model, yang akan kita hubungkan ke multiply dan akan kita hubungkan ke performance. Kemudian kita akan menambahkan operator baru, yaitu performance. Kita akan menyambungkan apply model ke performance. Kemudian pada bagian apply model, kita akan menyambungkan split data dari var yang kedua ke play model ke input unit. Setelah itu, operator performance kita akan sambungkan
ke bagian result. Begitu juga dengan decision tree, melalui operator multiply yang sudah kita tambahkan tadi. Setelah semuanya sudah selesai, maka kita tinggal run saja. Maka kita sudah bisa melihat hasilnya, yaitu yang pertama adalah decision tree, yang kedua adalah performance vector, dan berikut adalah example setnya. Pada decision tree ini, pohon keputusan ini menunjukkan aturan-aturan klasifikasi berdasarkan atribut yang paling berpengaruh. Terlihat bahwa atribut seperti glucose, pregnancies, BMI, blood pressure, skin thickness, dan diabetes pediatric function digunakan untuk menentukan apakah seorang itu terkena diabetes atau tidak. Yang berikutnya adalah performance factor. Di performance factor ini kita mendapatkan akurasi sebesar 75,22%. Yang berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh nilai akurasi ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sekitar 75 dari setiap 100 data dengan benar. Kemudian adalah confusion matrix. Confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Nilai pada diagonal menunjukkan prediksi yang benar, sedangkan nilai di luar diagonal merupakan prediksi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pengujian algoritma C4.5, berhasil diterapkan menggunakan AI Studio untuk mengklasifikasikan data diabetes. Model menghasilkan pohon keputusan sebagai dasar klasifikasi dan dievaluasi menggunakan akurasi, precision, ripple, serta confusion matrix. Dari hasil yang diperoleh, model mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi sekitar 75%. Sekian dari video presentasi saya. Sekian dan terima kasih.